Etanol dalam BBM katanya sih normal, tapi belum ada yang berani ngasih garansi. Ayo kita bahas. Menurut menteri kesayangan netizen nih ya, Pak Bahlil, etanol itu bukan BBM murahan. Brazil sampai Amerika sudah pakai. Harusnya sih omongan seorang menteri bisa kita pegang ya. Tapi kok yang ini kayaknya agak janggal ya. Masih banyak yang perlu kita pertanyakan. Apalagi kan ini menteri kesayangan netizen ya. Pendapat Pak Bahlil ini dikuatkan oleh bos Toyota nih. Soal etanol 3,5% di BBM itu nggak masalah katanya. Karena di luar negeri katanya bisa sampai 85-100%. 100% berarti etanol semua tuh Pak. Sebenarnya sih nggak masalah ya bos Toyota bilang kayak gitu. Tapi kalau mau lebih ngena ke masyarakat, coba deh ngomongnya kayak gini nih Pak. Nih aja deh. Toyota akan memberikan garansi total kalau kendaraan Toyota kalian keluaran tahun apa aja tuh rusak karena BBM yang dicampur etanol. Nah, kira-kira berani nggak di bos Toyota bilang kayak gitu? Bisa jamin semua pabrikan Toyota bisa aman dari BBM beretanol. Dan kalau rusak mereka berani tanggung jawab. Itu lebih ngena, Pak. Ya, gue sih memang bukan ahli otomotif atau ahli energi ya. Tapi yang gue tahu sebagai sarjana hukum dan pengamat kebijakan, kebijakan itu nggak bisa diputuskan hanya berdasarkan satu variabel pendapat aja. Nah, coba deh kita denger ini pendapat dari Pak Fitrah Eri. Etanol ini yang sedang ramai diperbincangkan. Banyak yang DM saya menanyakan pendapat saya tentang pemerintah yang akan mewajibkan bahan bakar di Indonesia harus beretanol mulai 2026. Well, kita lihat dulu apa itu etanol. Etanol itu campuran biofuel yang dicampurkan ke bahan bakar fosil untuk satu, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Karena kalau misalnya etanol 10% artinya 90% saja yang bahan bakar fosil, 10%-nya adalah energi baru terbarukan. Kemudian etanol juga bisa berfungsi untuk meningkatkan oktan secara mudah. Tapi etanol juga punya sifat lain yang merupakan kelemahan dari etanol. Yang pertama, nilai energinya tidak sebesar bahan bakar fosil. Jadi tenaga mesin akan sedikit menurun, kemudian konsumsi bahan bakar akan sedikit lebih boros. Dan kemudian satu sifat dari etanol yaitu mudah menyerap air dari atmosfer. Artinya di negara-negara yang udaranya lembab seperti Indonesia, ini akan menarik banyak air. Dan kita tahu air itu sifatnya korosif, sehingga bahan bakar beretanol itu lebih korosif ke mesin. Nah, tapi apakah aman digunakan? Aman, asalkan satu, base fuel yang menggunakan etanol ini dicampur dengan aditif yang dari awal dirancang untuk bekerja dengan maksimal di base fuel yang menggunakan etanol. Nah, kalau kita lihat berita-berita kemarin, SPBU swasta itu menolak base fuel yang ada etanolnya, kemungkinan besar mereka memiliki aditif di Indonesia yang dari awal dirancang untuk bekerja bersama base fuel yang tidak mengandung etanol. Artinya mereka membutuhkan waktu riset lagi untuk membuat aditif yang bisa bekerja maksimal dengan base fuel yang beretanol. Kemudian mesin mobil juga tidak semuanya tahan dengan etanol. Memang sebagian besar mobil-mobil modern itu sudah tahan dengan etanol, tapi tidak semua. Bahkan mobil-mobil di bawah tahun 2000, tahun 90-an, 80-an itu sebagian besar dirancang untuk menggunakan BBM yang tidak ada etanolnya. Artinya kalau mau berubah boleh, tapi beri waktu industri untuk beradaptasi. Industri mobil untuk memastikan mobil yang dijual ke masyarakat itu sudah tahan dengan BBM beretanol. Kemudian kesempatan kepada teman-teman dari SPBU atau dari pabrikan bensin, baik swasta maupun Pertamina mungkin untuk bisa merancang aditifnya lebih bagus lagi untuk bekerja bersama dengan base fuel yang beretanol. Jadi intinya, perubahan boleh saja, tapi tidak mendadak. Berikan kesempatan untuk industri beradaptasi supaya produk mobil dan produk bahan bakar yang dijual di pasaran memberikan konsumen benefit yang maksimal. Kita mendapatkan mesin yang tahan etanol dan mendapatkan bahan bakar yang berkualitas terbaik. Jangan terburu-buru. Nah, itu dia pendapat dari Pak Fitrah Eri. Gimana kalau menurut pendapat lo? Coba deh di komen.
So, intinya adalah kebijakan yang bijak itu adalah kebijakan yang berpihak kepada kepentingan orang banyak. Nah, ini cocok dan sesuai dengan teori hukum utilitarianisme, di mana keadilan dan kebaikan itu dinilai untuk kebaikan orang yang terbanyak, bukan untuk kebutuhan bisnis Pertamina semata. Nah, terakhir, kalau Pertamina dan Menteri Pak Bahlil mau dipercaya, kita butuh garansi nih Pak. Simpel aja, garansi kalau misalnya mesinnya rusak, maka Pertamina itu bisa ganti. Dan jangan cuma omong-omong aja nih, buat mekanisme cara pergantiannya tuh kayak gimana, atau klaim garansinya tuh kayak gimana. Nah, kalau udah kayak gitu baru kita bisa percaya nih Pak.